Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Saya Fia Supianti, mahasiswa pendidikan fisika Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Video ini dibuat ditujukan dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah. Video ini berisi mengenai pemaparan hasil analisis saya terhadap 5 artikel yang membahas mengenai pengembangan alat peraga fisika. Tapi, sebelum lanjut ke videonya, menurut kalian seberapa penting sih adanya alat peraga ini dalam proses pembelajaran? Jawabannya adalah penting karena alat peraga ini merupakan suatu alat bantu pengajar dalam melakukan pembelajaran yang fungsinya untuk memvisualisasikan sesuatu yang tidak ataupun bahkan sukar dilihat oleh siswa dalam melakukan pembelajaran. Sehingga dengan adanya alat peraga ini diharapkan siswa dapat memahami suatu konsep dengan mudah dan cepat, seperti itu. Untuk artikel yang pertama ini judulnya adalah Pengembangan alat peraga momentum dengan sistem sensor. Penulisnya yaitu Upik Rahma Fitri, Desnita, dan Rehanati. Saya mendapatkan artikel ini bersumber dari web ini. Nah, selanjutnya ini ada gambar dari alat peraga ini yaitu seperti ini. Di mana komponen atau alat dan bahan yang dibutuhkan dalam alat peraga ini yaitu ada sensor gerak, alat penyangga air track, rangkaian LCD, dan plastik kaca. Nah, sensor gerak ini berfungsi untuk mendeteksi gerak benda saat dijatuhkan pada saat melakukan percobaan. Sedangkan alat penyangga air track ini dan air track itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk eksperimen mekanika gerak, seperti itu. Nah, pada alat peraga ini kita bisa melakukan pengukuran waktu, kecepatan, momentum, dan impuls. Waktu dan kecepatan adalah data awal, sedangkan momentum dan impuls merupakan data hasil olahan dari data yang terukur. Nah, benda yang dijatuhkan searah dengan gravitasi bumi. Oleh karena itu, benda mengalami percepatan konstan, dan awal benda dijatuhkan sampai benda menyentuh dasar, saat itulah pengamatan dan pengambilan data, karena saat itu kecepatan dan waktu bisa diukur. Seperti itu. Nah, berdasarkan hasil analisa saya, sehingga dapat saya simpulkan bahwa kelemahan dan kelebihan dari alat ini yaitu untuk kelebihannya itu sendiri, yang pertama dapat mengukur waktu dan kecepatan, sehingga dari sini data tersebut bisa diolah untuk menghasilkan momentum dan impuls. Selanjutnya ada alat penyangga air track kokoh. Yang ketiga, mudah dan tidak membutuhkan waktu untuk merangkai alatnya. Nah, namun kekurangannya hanya dapat digunakan untuk peraga momentum. Selanjutnya yaitu artikel yang kedua ini judulnya adalah Rancang Bangun Alat Eksperimen Momentum dan Tumbukan. Penulisnya ada Pradita Anandwijaya, Chong Wailup, dan Enjang Jainal Mustafa, di mana saya dapatkan artikel ini dari web ini. Nah, untuk gambar dari alat eksperimen ini yaitu seperti ini, di mana alat dan bahan atau komponen yang dibutuhkan adalah ini dia, pipa PVC 3/4, potoget, lab gas mini, glider, dan blower, serta besi penyangga, di mana pipanya ini digunakan sebagai lintasan air track-nya dan juga glidernya. Nah, potoget ini merupakan alat yang digunakan untuk membaca waktu ketika benda sebelum atau sesudah tumbukan. Dan lab gas mini ini juga berfungsi untuk menghubungkan sensor dengan notebook dalam pengumpulan data berbasis komputer, seperti itu. Nah, glider ini benda yang nantinya akan melakukan tumbukan, sedangkan blower adalah alat yang digunakan untuk memberikan udara agar benda atau glider tersebut bisa melakukan tumbukan. Selanjutnya besi penyangga. Nah, pada rangkaian alat ini ternyata setelah dilakukan percobaan tidak bisa menghasilkan gerak atau tumbukan lenting sempurna. Nah, karena
gesekan antara glider dengan lintasan air track-nya itu besar sehingga tidak terjadi tumbukan lenting sempurna. Nah, sensor photogate ini yang berfungsi untuk mengukur waktu saat benda sebelum dan sesudah tumbukan. Dibantu dengan adanya LabQuest Mini, maka dapat dilakukan analisis menggunakan software Longer Pro yang dapat menampilkan data dan grafik hasil percobaan, di mana setelah data terkumpul, diekspor dan dianalisis dengan Microsoft Excel yang nantinya data dan grafiknya langsung tertera pada layar laptop atau PC yang ada di meja tersebut. Seperti itu teman-teman. Dan bisa saya simpulkan juga bahwa kelemahan dan kelebihan dari alat ini, yang pertama, untuk kelebihannya dilengkapi LabQuest Mini yang menggunakan software Longer Pro yang menampilkan data dan grafik hasil percobaan. Nah, yang kedua itu dapat menentukan koefisien restitusi dan impuls dari tumbukannya. Walaupun tumbukannya hanya bisa menguji tumbukan tidak lenting seperti itu. Dan kekurangannya membutuhkan waktu yang lama untuk merancang alat. Dan yang kedua, gerakan glidernya tidak lancar sehingga hanya menghasilkan tumbukan tidak lenting. Untuk artikel selanjutnya berjudul Desain Air Track berbasis sensor infrared sebagai media pembelajaran mekanika. Dengan penulisnya yaitu ada Hoironisa, Marwinda, Muhammad Arif, dan Zulkarna. Untuk artikel ini saya dapatkan dari sumber ini. Nah, di artikel ini dijelaskan bahwa peneliti melakukan 3 kali pembuatan prototipe alat peraga. Nah, untuk prototipe yang pertama, pembuatan lubang udara pada lintasan air track-nya tidak pas atau kurang sehingga glider tidak dapat bergerak dengan lancar. Nah, untuk prototipe yang kedua, kekurangannya adalah batang atau lintasan dari air track-nya itu tidak kokoh. Nah, sehingga peneliti memerlukan pembaharuan alat, yaitu dengan membuat prototipe yang ketiga, seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, komponen dan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat air track ini yaitu yang pertama ada tiang statif, yang kedua linear air track, catu daya, selang putih, sinar inframerah, lintasan air track, pegas dan katrol, sensor cahaya, dan magnet. Nah, di mana sensor infrared ini dapat dengan baik dalam mengukur waktu. Nah, air track berbasis sensor infrared layak digunakan karena gesekan yang terjadi antara glider dan air track sangat kecil. Air track dapat digunakan sebagai media pembelajaran fisika khususnya mekanika gerak karena memudahkan siswa dalam memahami konsep. Nah, berdasarkan hasil analisa saya, dapat saya simpulkan kelemahan dan kelebihannya yaitu untuk kelebihannya, alat dan bahan murah, mudah didapatkan dan berkualitas. Selanjutnya, gesekan yang dihasilkan glider dengan air track kecil sehingga glider bergerak dengan lancar sehingga memudahkan siswa untuk dapat melakukan pengamatan. Yang kedua selanjutnya adalah dilengkapi sinar inframerah dalam mengukur waktu. Nah, untuk kekurangannya itu, yang pertama, data percobaan yang dihasilkan belum begitu akurat. Yang kedua, alat penyangga air track-nya tidak begitu kokoh. Yang terakhir adalah cukup rumit karena harus mempertimbangkan skala angin yang pas untuk mendapatkan nilai koefisien yang kecil. Nah, nilai koefisien gesekan ini didapatkan dari benda atau glider itu bergerak pada lintasan air track seperti itu, dan tentu saja pastinya dipengaruhi oleh skala angin. Untuk artikel yang selanjutnya ini berjudul Rancang bangun kit percobaan konservasi momentum berbasis microcontroller, di mana penulisnya yaitu ada Agi Alimugni dan Endah Rahmawati. Dan artikel ini saya dapatkan dari web ini. Nah, untuk
gambar dari rangkaiannya itu sendiri seperti ini, di mana komponen atau alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada sensor fotodia, sensor microcontroller, pegas, papan track, card 1, card 2, rangkaian LCD, sensor photogate 1, sensor photogate 2, dan benda luncur. Di mana untuk sistematika penyusunan dari alat kit ini yaitu seperti yang terlihat pada gambar, di mana ada pegas, yang mana pegas ini berfungsi untuk mendorong atau memberikan dorongan pada card saat hendak melakukan tumbukan. Nah, selanjutnya ada sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk menghitung waktu benda ketika sebelum dan sesudah tumbukan. Nah, sensornya terdapat dua gitu. Untuk card 1 dan card 2 masing-masing memiliki sensor yang nantinya bisa mencatat waktunya. Nah, untuk sensor microcontroller ini merupakan komponen elektronika yang dapat diprogram dan memiliki kemampuan untuk mengeksekusi langkah-langkah yang telah diprogram. Secara sederhana, microcontroller ini merupakan sebuah IC yang terdiri dari ROM, RAM, paralel I atau O, serial I atau O, counter, dan clock circuit. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa microcontroller ini merupakan sebuah pengontrol objek, posisi, ataupun kejadian. Nah, namun pada alat peraga ini tidak atau belum bisa membuktikan adanya hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Namun, secara keseluruhan alat kit percobaan konservasi momentum berbasis sensor fotodia dan microcontroller ini bisa digunakan untuk percobaan momentum dan impuls dengan mencari atau menemukan variabel-variabel lainnya seperti itu. Nah, sehingga berdasarkan hasil analisa saya, kekurangan dan kelebihannya yaitu kelebihannya dilengkapi sensor fotodia dan microcontroller, di mana kedua sensor ini memiliki kualitas yang baik gitu. Selanjutnya, susunan rangkaiannya lebih rapi. Nah, untuk kekurangannya, alat dan bahan yang digunakan tidak murah pastinya. Selanjutnya, karena rangkaiannya rumit, jadi harus mempertimbangkan berbagai aspek agar data yang dihasilkan dapat akurat, seperti itu. Untuk artikel yang terakhir ini, judulnya ialah Pembuatan air track untuk eksperimen kinematika dan dinamika berbasis microcontroller Atmega 328. Penulisnya yaitu Zulkifli dan Yohandri, di mana sumber dari artikel ini saya dapatkan dari sini. Nah, sebetulnya artikel ini membahas mengenai pengembangan pada artikel sebelumnya, di mana alat dan bahan serta komponen dari rangkaian air track-nya hampir sama, yaitu terdapat sensor photogate, panel air track, blower, power supply, rangkaian microcontroller Arduino Pro Mini, rangkaian LCD, tempat track luncur, dan benda luncur. Di mana kekurangan pada alat peraga sebelumnya itu belum bisa untuk membuktikan adanya hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Nah, di mana pada salah satu komponen rangkaiannya terdapat microcontroller, yaitu komponen elektronika yang dapat diprogram dan memiliki kemampuan untuk mengeksekusi langkah-langkah yang telah diprogram, sehingga nantinya data yang dihasilkan pastinya lebih akurat, seperti itu. Nah, sehingga dapat saya simpulkan juga bahwa untuk kelemahan dan kelebihannya yaitu di mana kelebihannya ada tingkat kestabilan gerak benda yang berjalan sepanjang lintasan sehingga memiliki tingkat akurasi yang tinggi, di mana pada saat percobaan dilakukan, benda yang melakukan tumbukan tersebut memiliki kestabilan gerak. Nah, selanjutnya yaitu dilengkapi sensor yang telah digitalisasi seperti sensor photogate tadi. Selanjutnya, bidang luncur pada air track memberikan tekanan udara pada bagian bawah sehingga benda dapat terangkat pada bidang luncur dan akhirnya benda tersebut bisa melakukan tumbukan. Nah, selanjutnya dilengkapi sensor photogate untuk pengukuran yang akurat pada kecepatan tinggi. Selanjutnya ada rangkaian alat praktikum yang rapih. Nah, untuk kekurangannya itu, yang pertama membutuhkan biaya yang tidak sedikit pastinya. Nah, selanjutnya rangkaian penyusunnya rumit dan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk merangkainya, seperti itu. Selanjutnya, rencana pengembangan alat peraga momentum dan impuls dari saya. Nah, alat peraga atau rencana pengembangan alat peraga untuk
momentum dan impuls ini merupakan gabungan dari alat peraga pada artikel yang kedua dan artikel yang kelima. Di mana pada artikel yang kedua ini kekurangannya adalah glider atau benda yang melakukan tumbukannya tidak bisa melakukan tumbukan dengan sempurna, atau benda yang berjalan pada lintasan air tracknya itu memiliki koefisien gesekan yang tinggi sehingga bendanya tidak bisa melakukan tumbukan atau bergerak di atas lintasan glider. Nah, untuk kekurangan pada alat peraga yang kelima yaitu pada alat ini tidak langsung dihasilkan atau tertera data atau grafik hasil percobaannya. Namun untuk tumbukan yang dihasilkan sendiri itu sudah sangat baik karena komponen-komponen alat dan bahan yang digunakan juga bagus. Namun untuk hasil percobaan dan data serta grafiknya harus diolah manual oleh kita. Nah, untuk itu rencana pengembangan alat dari saya kurang lebih seperti ini. Di mana alat dan bahan yang digunakan pada rangkaian AirTrack sama seperti pada artikel yang kelima, namun ada tambahan yaitu rangkaian perangkat elektronik dan labkas mini, di mana nantinya pada sensor photogate yang membaca waktu tumbukan dengan bantuan labkas mini, maka akan dilakukan analisis menggunakan software Longer Pro yang dapat menampilkan data dan grafik hasil percobaan. Setelah data terkumpul, diekspor dan dianalisis ke dalam Microsoft Excel yang terhubung pada perangkat elektronik atau PC itu sendiri. Seperti itu. Sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu untuk bisa menjalankan percobaan momentum dan impuls dengan baik dan lancar, karena dengan alat ini juga diharapkan bisa memudahkan para praktikan atau peserta didik yang ingin melakukan praktikum dengan mudah karena langsung data dan analisis grafik langsung tertera pada layar perangkat elektronik seperti itu. Nah, tadi merupakan pemaparan hasil analisa saya terhadap 5 artikel yang membahas mengenai pengembangan alat peraga, momentum, dan impuls. Dan pastinya setiap orang memiliki hasil analisa atau persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu bahan bacaan. Dan untuk itu, sekian video dari saya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.